Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Ziara Irmadani dengan NIM C1C024116. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi perpajakan 2 tentang PPNBM masukan, PPNBM keluaran, dan pengkreditan PPNBM. Yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Materi presentasi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian PPNBM, yang kedua ada PPNBM masukan, yang ketiga ada PPNBM keluaran, dan yang keempat ada pengkreditan PPNBM. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian PPNBM. PPNBM merupakan pungutan yang dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkannya di dalam daerah pabean atau atas impor BKP yang tergolong mewah. Nah, landasan hukumnya yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM beserta perubahannya. Jadi, PPNBM adalah pajak yang melekat pada barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah. Nah, di sini ada karakteristik PPNBM, yaitu yang pertama pajak tidak langsung. Jadi ini terintegrasi dengan sistem PPN. Dan yang kedua yaitu pajak sekali pungut atau single state tax. Nah, ini berarti pajak ini hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat produsen atau saat barang tersebut diimpor. Setelah itu, pada rantai distribusi berikutnya, seperti saat dijual oleh distributor atau pengencer, PPNBM tidak dikenakan lagi. Kemudian kita masuk ke PPNBM masukan. PPNBM masukan adalah pajak atas perolehan atau impor barang kena pajak mewah oleh PKP. Nah, ini timbul saat pembelian bahan baku atau komponen BKP mewah untuk produksi dan impor BKP mewah oleh importir. Ini harus didukung oleh dokumen perpajakan yang sah. Nah, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa PPNBM masukan ini merupakan pajak yang muncul saat perusahaan memperoleh barang mewah baik dalam rangka produksi maupun impor. Jadi artinya setiap transaksi pembelian barang yang tergolong mewah sudah memuat beban pajak yang harus ditanggung oleh PKP sejak awal. Kemudian di sini ada mekanisme perolehan dan dokumen legal. Nah, yang pertama ada perolehan dalam negeri. Ini dibayar oleh PKP pembeli kepada PKP penjual atau produsen BKP mewah dan didukung faktur pajak tertera rincian PPNBM. Kemudian yang kedua ada impor BKP mewah. Ini dibayarkan kepada bea cukai pada saat masuk daerah pabean dan dilengkapi dengan dokumen seperti surat setoran pajak atau SSP, surat penetapan pembayaran bea masuk cukai atau pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan. Kita masuk ke perlakuan dan implikasi. Seperti yang kita ketahui, PPNBM ini adalah single state tax, yaitu tidak dapat dikreditkan terhadap PPNBM keluaran. Jadi, PPNBM hanya dipungut satu kali, dan pajak yang sudah dibayar tidak bisa dikreditkan lagi. Nah, sebagai gantinya, nilai PPNBM ini menjadi bagian dari perlakuan biaya perusahaan dan turut memengaruhi harga barang mewah tetap tinggi, sehingga pemerintah dapat mengendalikan tingkat konsumsinya. Baik, di sini kita masuk ke PPNBM keluaran. PPNBM keluaran adalah pajak yang dipungut hanya satu kali pada saat penyerahan atau impor barang mewah. Jadi, PKP produsen atau importir menjadi pihak yang memungut pajaknya di titik akhir rantai produksi. Nah, karena pemungutan bersifat final, maka perhitungan PPNBM dilakukan dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini bisa berupa harga jual untuk transaksi dalam negeri ataupun nilai impor yang sudah termasuk bea masuk dan pungutan lainnya. Selain itu, perlu diperhatikan pula kapan pajaknya dianggap terutang, yaitu saat penyerahan atau saat barang mewah masuk ke daerah pabean. Nah, di sini kita masuk ke penetapan klasifikasi objek dan tarif progresif. Objeknya berdasarkan regulasi pemerintah, yaitu pemerintah membaginya ke dalam beberapa kategori seperti kendaraan bermotor, properti mewah, dan kelompok barang mewah lainnya. Kemudian tarif PPNBM ini bersifat progresif, artinya semakin tinggi tingkat kemewahan suatu barang, semakin besar pula tarif yang dikenakan. Hal ini mencerminkan tujuan PPNBM, yaitu selain untuk penerimaan negara, juga sebagai alat kebijakan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah. Lanjut ke kewajiban administrasi dan pungutan final. Nah, saat PPNBM dipungut, PKP wajib
menerbitkan faktur pajak yang memuat nilai PPNBM secara jelas. Jadi setelah dipungut konsumen, PPNBM keluaran harus disetor ke kas negara dan dilaporkan melalui SPT Massa. Mekanisme ini menegaskan bahwa PPNBM dibayar oleh konsumen tetapi dipertanggungjawabkan oleh produsen atau importir sebagai pemungut. Baik, di sini kita masuk ke pengkreditan PPNBM. Nah, untuk PPNBM ini, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada konsep pajak masukan yang bisa dikreditkan seperti pada PPN. Ini karena negara ingin memastikan bahwa pajak barang mewah hanya dikenakan satu kali saja di tingkat produsen atau importir. Nah, karena tidak bisa dikreditkan, perusahaan harus mengakuinya sebagai bagian dari biaya. Akibatnya, PPNBM tersebut masuk ke harga pokok atau biaya operasional dan pada akhirnya berpengaruh mengurangi laba yang menjadi dasar perhitungan PPh badan. Nah, walaupun secara umum PPNBM tidak bisa dikreditkan, ekspor BKP mewah menjadi pengecualian karena ekspor tarifnya 0%, maka PPNBM masukan yang sebelumnya dibayar dapat dimintakan restitusi. Tujuannya untuk memastikan beban pajak hanya ditanggung konsumen dalam negeri dan produk ekspor tetap kompetitif di pasar global. Baik, di sini kita masuk ke kesimpulan. PPNBM dikenakan satu kali untuk mengendalikan konsumsi barang mewah. PPNBM masukan tidak dapat dikreditkan sehingga menjadi bagian dari biaya, sedangkan PPNBM keluaran dipungut saat penyerahan barang ke konsumen. Pengecualian hanya berlaku pada ekspor BKP mewah melalui mekanisme restitusi untuk menjaga daya saing produk di pasar internasional. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.